ke Pak Rus untuk mempersiapkan buat saya mau pengen lihat di kelas untuk supervisi lah. Jadi intinya di sini saya bukan mau menilai Pak Rusman juga, saya juga mau belajar dari Pak Rus juga. Jadi kita intinya sama-sama belajar lah. Nah di sini sebelumnya Pak Rus sehat kan? Nah, gimana kabarnya, sehat semuanya? Ya semoga sehat selalu ya. Nah di sini tujuan dari supervisi di sini saya intinya bukan untuk menggurui atau menilai Pak Rusman. Jadi intinya kita sama-sama belajar tadi, intinya buat pengembangan diri kita sebagai guru dan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa gitu. Jadi intinya pembelajaran nanti akan berpusat pada siswa begitu. Nah di sini saya mau bertanya ya Pak ya, untuk pembelajaran nanti materinya tentang apa? Kalau materi yang saya akan bawakan nanti di kelas yaitu materi tentang puisi. Tentang puisi. Nah, puisi dalam hal ini puisi yang dibawakan nanti adalah puisi jenis puisi lama. Oh, puisi lama ya. Nah untuk tujuan pembelajarannya bagaimana? Tujuan saya itu mengembangkan rasa percaya diri siswa Untuk tampil ya. Selain itu apa lagi? Siswa dapat membuat pantun secara mudah. Sudah itu saja. Ya. Jadi untuk mengembangkan percaya diri siswa, lalu siswa bisa membuat pantun ya. Mandiri. Jadi nanti pantunnya kira-kira temanya tentang apa? Tentang pendidikan. Pantun ya. Ya. Jadi berarti pantun apa puisi? Jadi puisi pantun masuk dalam puisi, tapi jenisnya puisi lama. Oh. Jadi ada dua jenis puisi lama dan puisi baru. Jadi nanti yang pengen saya lihat apanya Pak Gus? Jadi intinya area yang ingin dikembangkan dalam diri waktu nanti di supervisi itu apa saja? Area pengembangan. Oh, areanya itu Yang pengen dicapai. Ya, itu siswa bisa tahu pengertian dari pantun itu seperti apa, kemudian ciri-ciri pantunnya, kemudian jenis pantunnya. Jadi untuk mengembangkan apa saja? Ini. Mengembangkan diri kita sebagai guru juga atau mengembangkan diri siswa saja. Iya. Nanti yang saya amati. Ya, jadi untuk penyampaian materi saya untuk saya. Lalu? Kemudian kalau ke siswanya itu lebih pemahaman. Jadi yang tadi di awal tadi tujuan pembelajaran juga meningkatkan percaya diri Ya, siswa. Berarti area pengembangannya juga nanti siswa pakai tampil atau hanya Ya, nanti saja? tampil didapat juga untuk dipresentasikan nanti. Berikutnya strategi apa yang Pak harus siapkan untuk kegiatan supervisi nanti? Strategi pembelajarannya bagaimana? Jadi langkah-langkahnya apa saja? Apa resepsinya dengan cara memutar video. jadi nanti ada video juga. Ada video. Berarti di awal itu ada video. Ya, video pembacaan pantun. Lalu berikutnya Mengenalkan pantun kepada berikutnya kemudian siswa yang ada satu pantun yang diajak. Nah, nanti siswa menyusun sesuai dengan ciri-ciri. ada lagi. Jadi tadi strategi yang disiapkan, jadi nanti dengan adanya video pembelajaran mungkin tentang pantun tadi ya, kemudian mengenalkan pantun itu yang bagaimana, nanti mungkin ada contohnya juga. Nah, baru nanti ada di intinya
Tadi yang pantun secara acak itu Ya, di di intinya dia. Nah, di intinya ada pantun yang acak, kemudian disusun berdasarkan ciri-cirinya. Kalau di akhir gimana? Tugas buat Ada tugas. Berarti tugasnya apa itu? membuat pantun juga dengan tema yang lain. Oh iya. Jadi kurang lebih itu saja ya. Jadi kita hari ini kita observasi. Jadi di sini Bapak sudah siap. Siap. Nah, habis ini kita masuk ke kelas untuk tahap observasi. Jadi nanti berjalan saja, santai saja. Saya cuma melihat saja. Jadi saya juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Semuanya sehat. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi saya minta satu orang bisa maju di depan dia pimpin doa untuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju di depan? Ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Abdul Rahim Tasalisa. Aga. Aher. Fadil. Fahmi Tumia. Hasina Mau. Suryana. Wa Ode Esa. Adnani Hiku. Ya baik. Jadi anak-anak, materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang puisi. Tentang puisi ya. Jadi nanti kalian akan menyimak sedikit tentang cara membaca puisi. Puisi yang akan dibacakan hari ini yaitu yang kita bahas tentang puisi lama. Ya, di sini ada ya standar kompetensi kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengekspresikan tentang puisi lama. Puisi lama ada beberapa jenis puisi lama di sini. Puisi lama yang berasal dari asli Indonesia sendiri, dari Arab dan dari India. Dari asli Indonesia ada beberapa jenis puisi lamanya yaitu pantun, bidal, karmina, talibun. Sedangkan dari Arab itu ada syair. Kalau dari India ada lindangan. Kita fokus ke puisi lama yang berasal dari Indonesia yaitu pantun. Dalam proses pembelajaran kita hari ini tentang pantun, pantun itu yang harus kita ketahui yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian pantun. Kemudian syarat ya, secara otomatis dari ciri-cirinya kita sudah bisa ketahui bahwa pantun itu terdiri dari 4 baris setiap baik kita. Jadi pantun itu alat besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Pinggang tak letak, nasi tak dingin. Tuang tak rendah, saya tak ingin.
gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Iya. Ya, jadi nanti ada sedikit video bagaimana proses cara membacakan pantun. Ya, sedikit. Baik, sebelum kita lanjut dengan kalian menyusun pantun acak yang nanti Bapak Guru bagikan, Pak bagikan buat kalian. Sebelumnya kita simak dulu, kita lihat dulu ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu terdiri atas yang pertama satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian suku kata itu baris pada tiap baris itu terdiri dalam atas 8 sampai 12. Selanjutnya bersajak silang ade-ade dan kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan yang ketiga dan keempat merupakan isi. Kita kembali ke contoh pantun yang di atas. Untuk pantun. Ya, jadi pantun contohnya itu dahulu perang, sekarang berisi. Pantun itu biasanya yang lebih mengenalkan kita dengan pantun itu pada rima akhirnya atau sajak akhir. Itu yang lebih mengenalkan kita untuk pantun, yang lebih kita kenal. Artinya rima atau sajak silang abe-abe itu terdapat pada akhir kalimat. Ya, ingat sekali pada akhir kalimat setiap baris. Jadi setiap baris. Jadi baris pertama berpasangan dengan baris yang ketiga. Baris kedua berpasangan dengan baris yang keempat. Selanjutnya itu bait pertama, kemudian bait yang kedua juga sama. Baris pertama rima atau sajak silang akhirnya itu berpasangan. Baris pertama berpasangan dengan baris yang ketiga. Baris kedua berpasangan dengan baris yang keempat. Dalam setiap bait itu ada 4 baris. Yang baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan yang ketiga dan keempat merupakan isi atau tujuan pantunnya atau tujuan. Tidak bisa? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang saya akan membagikan selembaran pantun yang masih dalam keadaan acak. Tugas kalian
kalian membentuknya berdasarkan ciri-ciri pantun. Ya, berdasarkan ciri-ciri pantun. Nah, kalian susun seperti pantun yang di atas yang sudah jadi. Seperti contoh di atas ya. Pantunnya ya 5 menit sudah bisa. Nanti kalian yang sudah selesai bisa ajukan tangan maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Yang nomor satu, baik nomor satu tulisnya paling di atas, atau yang kedua di tengah, yang ketiga yang ketiga terakhir. Tulis seperti contoh dia, susun seperti contoh di atas. Kata-kata dia.
B. A, B, A, B. Sudah bisa paham atau tidak? Ada yang belum mengerti? Iya. Pantun itu yang lebih mengingatkan kita dengan pantun itu adalah rimanya. Atau bunyi akhir setiap kalimat. Itu yang lebih mendekatkan kita kepada pantun, mengingatkan kita kepada pantun. Coba perhatikan dulu. Untuk contoh, saya kasih contoh ya. Di bait yang pertama saya kasih contoh, nanti bait kedua dan ketiga nanti kalian buat. Di bait yang pertama di situ membuat sayur. Membuat sayur dengan kemiri. Membuat sayur dengan kemiri. Menggoreng tempe dengan ketumbar. berjalan kaki
Yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Hasil dari bagaimana cara kita menyusun ya bagus. Kalau ciri-ciri pantun yang kedua, siapa bisa yang kedua? Setiap baris terdapat setiap baris Keras, yang keras. setiap baris terdapat 8 Ya, tiap baris dari atas 8 sampai 12 kata bagus. Yang ketiga ada siapa? Angkat tangan, ya Supandi. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan Ya, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ada satu lagi ciri pantun yang terlewatan. Siapa yang bisa? Andi, ya silakan. lima atau saja kakinya dan bola AB-AB. Ya, terima atau sajak akhirnya berpola silang AB. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang pantun, jenis pantun yang jenis puisi lama, yaitu syair. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman kalian, yaitu Suryani, jadi ada yang terlewatkan. Jadi nanti di akhir pertemuan kita ini, besok pada pertemuan berikutnya, kalian saya berikan tugas. Jadi tugas kalian adalah kalian membuat pantun yang bertemakan pendidikan, ya. Jadi pantun yang akan kalian buat bertemakan pendidikan, jadi di atas 4 bait, ya. Sudah bisa? Bisa. Oke. 4 bait. Jadi 4 bait yaitu ada 1 bait, 3 bait ya. 1, 2, 3 yang terdiri atas 4 bait. Sudah bisa? Ya, terima kasih ya seperti yang ini. Iya, bisa? Bisa. Nah, kita buat IN dulu ya. Oke, biar semangat. Biar semangat nanti pada pertemuan berikutnya. Coba satu orang pimpin di depan bisa? Semangat. Mau jadi tentara? 2, 3. Siapa kita? Kita siapa? Siapa ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini saya mau ke pasca observasi ya. Kemarin kita sudah
masuk ke kelas ya Pak ya. Ya, sudah Ibu. Jadi saya melihat harus mengajar juga. Jadi menjadi supervisor harus sebagai gurunya. Saya ini akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, pada pasca observasi di sini saya mau tanya dulu ke Pak Rus. Dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, bagaimana, mungkin ada refleksi lah, bagaimana, cerita saja. Kita santai saja ceritanya gimana. Ya, terima kasih Ibu. Izin. Jadi waktu proses mengajar kemarin di kelas itu mungkin ada beberapa materi yang terlewatkan, atau dan kemudian ada yang terbalik begitu urutannya, ada yang di belakang udah keduluan ngajar diberikan, jadi terbalik. Oh iya, jadi nggak urut ya? Nggak urut, jadi urutan materinya nggak urut. Jadi sudah dibuat perangkatnya kan, sudah direncanakan Ya, rencananya begini, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan rencana. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Untuk media pembelajaran mungkin vote medianya itu masih kurang, hanya cuman pakai satu media saja, yaitu contohnya itu tentang pembacaan pantunnya itu tidak bervariasi. Jadi Media pembelajarannya pakai contoh dari satu saja, pantun saja ya. Mungkin nanti berikutnya ada yang lebih ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nggak Pak? Mungkin itu saja. Mungkin atau ini tambahan materinya aja. Referensi kurang. Oh, referensi materinya. Ya. Jadi tadi ada 3 ya Pak ya. Jadi dari yang sudah direncanakan ternyata tidak urut tadi. Nah, kemudian media pembelajarannya masih mungkin mau ditambah lagi ya. Kemudian referensinya harus rencananya lebih bagus lagi. Nah, berikutnya dari yang sudah Pak Rus bilang tadi, nah saya kemarin kan lihat juga. Nah, menurut saya yang hasil dari saya observasi di kelas Pak Rus tadi sudah bagus sih, sudah bagus sekali menurut saya. Anak aktif, jadi aktif dalam belajarnya, aktif juga. Kemudian saya lihat juga sudah masuk juga kalau misal pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi di sini pembelajaran diferensiasi di sini itu lebih, jadi kayak Pak Rus pembelajaran diferensiasi yang proses kayaknya ya. Nah, jadi belajar prosesnya sama, anak-anak mengalami, tapi anak-anak juga diberi ada videonya ya Pak ya. Kemudian semuanya membuat bareng-bareng pantun. Nah itu, lalu ada yang menyampaikan, mempresentasikan, itu sudah bagus sekali. Dan saya lihat juga sudah berpihak pada murid. Jadi anak-anak lebih aktif di dalam kelas dan senang. Anak-anak senang sebetulnya. Dari awal sampai akhir saya mengikuti terus, itu sudah bagus Pak. Iya, terima kasih Bu. Untuk yang saya lihat lagi dari yang ini, awalnya Pak Rusman belum meminta anak-anak untuk bertanya, tapi akhirnya ada anak yang tanya. Nah itu yang langsung antusias untuk bertanya sebelum diberikan kesempatan. Nah, ternyata anak-anak aktif juga, belum gurunya meminta sudah langsung. Iya itu. Kemudian ya sudah kasih penekanan kalau ciri-ciri pantun itu apa, jadi tidak salah ya dalam membuat yang awalnya anak-anak mungkin bingung pantun yang benar itu bagaimana.
lalu akhirnya di akhir ternyata mereka bisa membuat sendiri pantun tentang pendidikan. Biasanya kan pantun yang sengaja-sengaja saja kan. Pantun remaja biasanya kalau anak-anak Iya, sering. pantun. Ya itu. Nah, untuk berikutnya, nah rencana tindak lanjut apa yang ingin Pak Rusman lakukan? Ya, lebih memperbanyak referensi, menambah media pembelajaran mungkin Ibu, kemudian perangkat yang sudah ditulis atau sudah disiapkan bisa dipelajari lebih awal sebelum masuk di kelas Ibu. Itu saja Pak. Iya. Ada lagi? Berikutnya saya mau tanya lagi Pak nih. Jadi pada pertemuan kali ini kan kita mau refleksi kan ya pembelajaran biar Iya. nanti lebih bagus lagi. Jadi tujuan kita pada pertemuan kali ini untuk biar kita merefleksi agar pembelajaran lebih baik lagi ke depannya lah. Intinya untuk Iya. memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, intinya begitu ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. kemudian kira-kira nanti dari kita ngobrol di sini sekarang, nanti keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana kira-kira? Dari pertemuan kali ini nanti hasilnya intinya pengennya gimana? Semuanya berpihak kepada murid lah. Jadi ya Lebih ke muridnya, biar keberhasilan guru kan diukur dari berapa berhasilnya siswa. gitu ya. Jadi dari seberapa kalau hasil muridnya bagus, nanti berarti gurunya berhasil gitu ya. Iya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi, kira-kira yang sudah Pak Rusman lakukan kemarin waktu observasi, kalau Ya. misal di rentang 1 sampai 10 nomor berapa ini Pak? Masih di tengah, masih mungkin Di angka 5. berapa? Masih 5. Iya. Lalu pengennya nanti di angka berapa? 9, 10 lah, 9, 10. 10. Ya. Ya semoga nanti bisa ya Pak ya. Ya insya Allah Ibu Jadi bisa. nanti kalau sekarang masih 5 berarti akan ada usaha yang lebih lagi biar bisa 9 atau 10 tadi katanya. Iya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana yang Pak Rusman akan lakukan untuk mencapai yang diinginkan tadi? Katanya tadi siswanya biar lebih apa Pak? Pengennya bagaimana Pak? Kalau di kelas? Di kelas itu yang pengennya itu saya pengen keaktifan siswa sesuai dengan apa yang mereka inginkan Ibu. Nah, jadi pengennya itu. biar mengalir sesuai dengan apa yang pengennya mereka, seperti apa nyamannya mereka dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kalau anak-anak nyamannya bagaimana, kita sebagai guru mengikuti gitu saja. Jadi bisa aktif ya. Ya, siap. Ya, jadi intinya adalah aktif, kemudian siswa itu nyaman di kelas juga. Ya, iya Ibu. Nah, kira-kira apa kekuatan yang ada di diri Pak Rusman untuk mencapai bisa anak-anak seperti itu tadi? Kalau saya sih semangat dan motivasi saja yang punya dari saya, yang bisa saya berikan buat anak-anak. Ya, jadi semangat ya. Ya, Saya lihat Pak Rusman ini paling semangat ini. kalau di sekolah. Iya. Ini semua dilakukan, itu paling luar biasa nih. Semua ini Iya. Pak Rusman guru serba bisa kok. Terima kasih Ibu. Nah, kemudian kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Pak Rusman kalau misal pengen belajarnya lebih yang seperti yang diinginkan tadi? Nah, kalau saya itu mungkin
dukungan relasi mungkin Ibu. Relasi. Tadi Iya, tuh. hambatannya itu. Ya mungkin teman kerja, mungkin kita jalan, jadi mungkin ada teman-teman yang belum seperti yang jalankan seperti saya, mungkin mengganggu cara belajar anak-anak tadi, mungkin itu. Mungkin kalau dari mungkin dari 100% kalau sudah 80 mungkin bisalah anak-anak biar tanpa ditekan, tanpa kan bisa sudah mengalir. Mungkin itu lebih perbanyak guru-guru yang bisa. Ini relasi ini dari dalam sekolah apa dari luar sekolah ini? Dari dalam sekolah Ibu. Oh, dari dalam sekolah. Oh, berarti relasi siapa Pak? Guru? Rekan Iya, guru? ya Iya, rekan-rekan. jadi pengennya gimana Pak? Rekan gurunya? Ya mungkin biar bukan terfokus kepada 1-2 guru saja, mungkin lebih ke semua guru biar anak-anak itu sudah paham mekanisme belajarnya seperti ini, jadi tidak perlu di bentak atau ditekan. Ya jadi dari guru di mendukung ya, bukan kita Ya. sendiri ya Pak ya. Ya kira-kira tadi berarti solusinya sudah ketemu ya Pak ya, berarti harus bagaimana ini Pak? Relasi dengan Ya, gurunya diperbaiki. Iya, mungkin lebih ini mengajak itu biar kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa saja ini Pak kira-kira? Ini sesama pengajar, teman-teman pendidik di satu lingkungan sekolah Ibu. Nah ya, jadi untuk mewujudkan biar anak-anak lebih aktif di dalam kelas, lebih berpihak pada murid, selain Pak Arus sendiri nanti akan mengajak guru-guru yang lain biar Berkolaborasi. Iya. berkolaborasi lagi ya. Tuh. Jadi rencana ke depannya Pak Arus nanti bagaimana? Membuat ini Mencapai tujuan. Gimana? lebih banyak belajar, banyak referensi sebelum tampil di kelas itu aja. Nah ya, berarti untuk mengatasi yang tadi sudah dilakukan sebelumnya masih ada kekurangan, masih ada yang merasa kurang lah intinya. Ya. Jadi harus lebih belajar. Intinya pengen belajar lagi ya. Merefleksikan diri. Nah, seperti sekarang ini kita merefleksikan dirinya. Nah, Ada kekurangan. Nah, ya. Lalu adakah strategi untuk mewujudkan tujuan yang itu tadi? Strateginya itu mungkin pada di dalam kelas atau secara umum. Bebas. Ya, jadi Strategi Pak Risman bagaimana? Kalau pengen anak-anak lebih aktif lagi atau dalam mengajar? kalau itu mungkin di materinya Ibu. Materinya kalau memang pakai media Infokus, mungkin lebih ada animasi. Animasi. Nah, kalau untuk membuat animasi itu bagaimana Pak? Kemarin coba pakai menggunakan Canva Ibu. Sudah. Oh iya sudah pakai Canva. Berarti sebelumnya sudah pernah ikut kegiatan atau bagaimana? Ya pernah ikut materinya. Nah, berarti untuk rencana strategi untuk kedepannya itu bagaimana lagi Pak pengennya? Lebih bervariasi lah untuk materi-materi. Bervariasi. Selain itu ada lagi Pak? Itu saja Ibu. Itu saja. Mungkin kita sebagai guru juga harus selalu mengembangkan diri gitu ya. Iya, mengembangkan diri lah. Nah, itu juga. Nah, kemudian lagi yang tadi kan katanya Pak Arus tadi kan
lebih bervariasi lagi pembelajarannya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut biar pembelajarannya lebih bervariasi lagi, biar anak-anak seneng, kira-kira kapan Pak waktunya? Mau dilakukan kapan? Ini karena memang sudah di penghujung semester Ibu. Ya, di ujung mungkin kita di sekolah sudah mulai disibukkan oleh persiapan ujian, mungkin di semester awal lah. Semester awal bisa Jadi semester awal tahun ajaran baru ya. ya, tahun ajaran baru. Kalau tadi kan ada gangguan-gangguan juga ya Pak, katanya Iya. dari mungkin tidak ada dukungan dari yang luar, katanya tadi Iya. sama Pak Rus. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi gangguan itu biar yang tadi jangka waktu yang Pak Rus lakukan, katanya awal semester akan melakukan gebrakan perubahan ini, Iya. gimana biar tidak ada gangguan ini? Jadi mungkin berkolaborasi ya, membuat biar apa ini sama teman-teman guru mungkin lebih mengingatkan, bisa sharing yang baiknya seperti apa Ibu. Ya ya. Berarti sekarang tadi kan Pak Rus juga, Pak Rus kan bilang awal semester ya. Nah, Iya. ada berarti ada komitmen ya Pak ya. Iya, siap. Anakan itu. Iya. Ada nggak Pak? Ada komitmennya. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rus? Sejauh ini Ibu Niar lah sama Pak Budi. Yang lain lah? Ada yang lain? Relasinya mungkin teman kerja Ibu Ena, Ya. Jadi Ibu Elsa, Ibu keluarga Timang. juga ya. Iya. Nah, ya untuk berarti tadi rekan kerja, keluarga, terus guru-guru yang lain juga ya Pak ya. Nah, Iya. jadi kira-kira nanti bisa membantu yang bagaimana ini Pak? Membantu Pak Rusman yang bagaimana untuk melakukan komitmen yang itu tadi? Itu lebih mungkin memberikan dukungan kalau keluarga, motivasi lah. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman guru, biar nggak ada jarak antara siswanya gitu. Jangan Oh iya, iya. ya, biar semuanya satu. Iya, iya. Jadi intinya dukungan, motivasi, semangat, dan kolaborasi ya. Ya, iya. Ya, jadi ini kan di ceritanya kan saya coaching Pak Rus ini. Nah, dari coaching yang sekarang ini pengembangan. Nah, rencana pengembangan diri yang berikutnya apa, Pak? Pengennya bagaimana rencana pengembangan diri? Motivasi saya lebih semangat lagi saja. Jadi Lebih meningkatkan motivasi. iya, motivasi. Di ukuran keberhasilannya nanti bagaimana, Pak? Motivasi. Lebih banyak belajar saja, Ibu. Lebih banyak belajar, berarti keberhasilannya kalau anak-anaknya bagaimana ini? Mencapai prestasi, bisa Lebih baik. prestasi ya yang baik. Jadi Ya, jadi nanti dukungannya, kalau dukungannya siapa? untuk dukungan Untuk Teman-teman. yang memberikan motivasi, dukungan dari teman-teman. Waktunya kapan kira-kira, Pak? motivasinya secepatnya mungkin, karena memang sekarang kita lagi libur
menyambut bulan Ramadan, jadi mungkin setelah aktif sekolah. Oh iya ya. Selain itu rencana pengembangan diri berikutnya ada lagi nggak Pak? Misalnya Pak Rusman pengen apa lagi yang beda? Apa ya? Mungkin pengen apa di kelas? Ya tadi kan anak-anak pengennya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Nah sekarang pengennya apa lagi? Rencana pengembangan diri berikutnya? Atau itu saja dulu? Fokus ke satu? Ya fokus itu dulu Ibu. Fokus ke satu dulu ya. Nah nanti berarti motivasinya pengen ditingkatkan lagi. Nah saya nanti pengen lihat untuk berikutnya ya Pak ya. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Nah sekarang saya mau tanya dari hasil coaching kita kali ini, gimana perasaannya Pak Rus setelah saya coaching? Jadi lega, rasanya lega. Jadi saya sudah bisa tahu kekurangan saya, apa yang perlu saya kembangkan. Jadi yang kemarin-kemarin sebelum di coaching, saya tahu apa yang saya lakukan itu semuanya benar, sesuai dengan keinginan dari siswa. Mungkin sekarang saya sudah bisa tahu ada hal-hal lain yang lebih dibutuhkan oleh siswa. Iya. Ya luar biasa ini Pak Rusman. Semangatnya juga selalu luar biasa. Ke anak-anak juga. Ya terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Kita sharing-sharing lah. Terus saya juga banyak belajar dari Pak Rusman ini. Kemarin ketika di dalam kelas saya juga banyak belajar dari Pak Rus, gimana cara ngatur anak-anak lah, bagaimana cara mengatur semuanya. Nah itu bagus Pak, sudah keren. Siap, kasih. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.